Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada dalam jabatan, perkenalkan nama saya Ahmad Fauzi, mahasiswa PPK mata pelajaran fikih PPK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Isyafirin Purwokerto dengan NIM 254 1104082129. Pada hari ini tanggal 3 Februari 2026 saya akan melaksanakan tugas praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di MTSL Firdaus Kinerja kelas 7 dengan materi sholat jamaah dan sholat kosong. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Ya. Untuk mengawali kegiatan belajar pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah untuk dimudahkan dalam dalam hari ini. Untuk ketua kelas, silakan untuk memimpin berdoa. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan diawali dengan berdoa kegiatan belajar pada pagi hari ini diberi kemudahan dan tentunya kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Baik, kemudian akan saya cek absen kehadiran kelas 7A. Saya absen. Yang pertama Abiyuka Novendra, Agis Wahira Putri, Ahmad Khairul Anam, Ahmad Tommy Al Husain, Alia Feliana Putri sakit. Ya, mari kita doakan ya, mudah-mudahan Alia cepat sehat. Allahumma amin. Amalia Anjani, Arif Mustafa, Ataya Bilal Rizqullah, Atur Rahman, Az-Zahra Rahma Ramadan, Benazir. Sebelum saya awali kegiatan belajar pada pagi hari ini, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada bangsa dan negara kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional, lagu Indonesia Raya. Oke, silakan semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Baik, kalau sudah saya hitung 1, 2, 3, nanti kita bersama-sama kompak nyanyikan lagu Indonesia Raya. Paham? Oke, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia.
Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang sholat jamak dan sholat qashar. Mungkin dari kalian, apakah ada yang sudah tahu tentang sholat jamak dan sholat qashar? Ada yang tahu? Ada yang tahu, ada yang belum? Nah, kemudian apakah kalian sudah pernah melakukannya, sholat jamak atau sholat qashar? Ada yang sudah, ada yang belum? Oke. Kemudian apakah kalian tahu syarat-syarat diperbolehkannya untuk menjamak sholat atau mengqashar sholat? Belum. Nanti kita akan pelajari materi tentang sholat jamak dan sholat qashar. Oke, sebelum ke materi ya, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran daripada materi sholat jamak. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian sholat jamak dan sholat qashar dengan jelas dan benar. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, siswa dapat menyebutkan syarat-syarat dan ketentuan untuk melaksanakan sholat jamak dan sholat qashar. Dan yang ketiga, siswa dapat melaksanakan sholat jamak dan qashar dengan tepat dan sesuai aturan. Ini sebelum kita lebih lanjut ke materi, kalian harus tahu dulu tujuan daripada pembelajaran mempelajari sholat jamak dan sholat qashar. Oke, sebelum ke materi ya, saya mau cek kefokusan kalian dulu. Cek fokus dulu kan, apakah kalian sudah fokus? Kalau sudah fokus menandakan kalian sudah siap mengikuti pelajaran dari saya. Oke? Nah, nanti ketika saya bilang tepuk 1, kamu tepuk 1, kemudian tepuk 2, dan tepuk 3. Paham? Oke, coba saya cek. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, berarti kalian masih on ya. Nah, sekarang saya tambahin. Ketika saya bilang kata-kata ya, misalkan saya bilang ketika saya minta tepuk 1, maka kamu harus tepuk 1. Tepuk 2, berarti kamu harus tepuk 2. Tepuk 3, maka harus tepuk 3. Paham? Saya cek lagi. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Ada yang mau tepuk 1? Tepuk 2. Yang belum tepuk nanti saya suruh tepuk sendiri loh ya. Tepuk 3, 2, 3. Tepuk 1, 2. Ulangi, perhatikan kata-kata saya. Tepuk 1, 2, tepuk 2, tepuk 3. Oke, masih ada yang ragu-ragu ya. Ya, baik. Tandanya kalian sudah fokus ya, siap dan menerima pelajaran dari saya. Baik anak-anak, sebelum saya jelaskan materi tentang sholat jamak dan sholat qashar, akan saya perlihatkan video tentang sholat jamak dan sholat qashar. Nanti kalian simak dengan baik ya. Kalian pernah berada dalam perjalanan jauh, misalnya mudik atau pergi ke luar negeri untuk belajar? Tahukah kalian, jika kalian sedang dalam perjalanan jauh, kalian bisa sholat jamak dan qashar loh. Apa sih pengertian sholat jamak dan qashar? Pengertian sholat jamak dan qashar. Sholat jamak artinya adalah sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya adalah menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. Sholat fardu yang boleh dijamak atau digabungkan hanyalah sholat zuhur dengan asar, lalu sholat maghrib dengan isya.
Itu berarti sholat asar tidak boleh dijamak dengan sholat maghrib, apalagi sholat subuh tidak boleh dijamak dengan sholat apapun. Sedangkan sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu berarti sholat fardu yang boleh diqashar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar atau diringkas. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, apabila Nabi Muhammad SAW hendak menjamak antara 2 sholat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa hukum sholat jamak adalah boleh bagi orang yang berada pada kondisi darurat seperti dalam perjalanan jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat An-Nisa ayat 101. Ayat ini menjelaskan bahwa hukum sholat qashar adalah sunnah bagi orang yang berada pada kondisi darurat. Macam-macam sholat jamaah. Sholat jamaah ada 2. Sudah kalian lihat sendiri ya video. Apakah kalian sudah pernah melaksanakan sholat jamaah atau sholat qashar? Ada yang sudah pernah? Belum. Nah, kemudian apakah kalian sudah tahu tentang bagaimana pelaksanaannya atau syarat-syarat daripada sholat jamaah dan sholat qashar? Belum. Oke, nanti akan saya jelaskan. Baik, akan saya jelaskan tentang materi sholat jamak dan sholat qashar. Pengertian sholat jamak. Apa sih itu sholat jamak? Mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya, sudah sering mendengar tetapi belum tahu apa itu sholat jamak. Iya. Sholat jamak adalah sholat yang dikumpulkan. Maksudnya apa? Mengumpulkan pelaksanaan 2 sholat fardu pada 1 waktu. Jadi kalian itu mengerjakan 2 sholat fardu tetapi dilaksanakan pada 1 waktu. Itu namanya sholat jamak. Nah, kemudian kapan kita boleh melakukan sholat jamak? Kapan kira-kira? Kita diperbolehkan melakukan sholat jamak yang pertama adalah ketika kita dalam perjalanan atau musafir. Jadi ketika kita sedang melakukan perjalanan, kita tetap berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Ya, tetap melaksanakan sholat karena itu hukumnya wajib. Allah tidak membebani kepada umatnya yang sedang dalam perjalanan. Kita sholat dalam perjalanan kan susah. Ya, kita susah. Ketika kita sedang berjalan, misalkan, apakah kita harus menepi? Gak ada musola, gak ada masjid. Nah, maka dari itu Allah itu memberikan rukhsah atau keringanan kepada kita umat Islam. Di dalam perjalanan kita boleh melakukan yang namanya sholat jamaah. Kemudian yang kedua, kita diperbolehkan melakukan sholat jamaah itu dalam keadaan hujan lebat. Bagi yang biasa berjamaah di masjid, jamaahnya itu istiqomah. Ya, maksudnya setiap waktu sudah rutin, sudah istiqomah melakukan sholat jamaah. Nah, berbeda dengan kalian yang jamaahnya balik katakan sekadang itu tidak boleh. Yang diperbolehkan ketika kalian itu atau orang itu adalah ahli jamaah. Paham? Kemudian dalam keadaan sakit boleh, kita dalam keadaan sakit boleh melakukan sholat jamaah. Baik, sekarang
saya bagi kelompok. Ini ada 4 garis. Yang pertama kelompok A, ini kelompok B, kelompok C, dan ini kelompok D ya. Oke, silakan kalian bentuk kelompoknya masing-masing. Baik, sudah terbentuk kelompok ya. Ini kelompok A, kelompok B, ini kelompok C, dan kelompok D. Sekarang akan saya bagi lembar LKPD, lembar kerja. Nanti kalian kerjakan ya dan diskusikan dengan teman-teman sekelompokmu dengan baik ya, sesuai dengan perintah yang ada di LKPD ini. Maka, oke. Kelompok A. Ini untuk kelompok B. Ini untuk kelompok C, ini untuk kelompok D. Baik, silakan kalian sekarang diskusikan ya, sesuai dengan tugas yang ada di lembar kerja atau LKPD. Silakan didiskusikan. Ya, ini diisi dulu nama kelompoknya. Ya, ini kelompok C berarti. Ini kemudian tulis nama-namanya. Jangan lupa namanya ditulis, nama anggotanya ditulis lebih dahulu. Diskusikan dengan temannya, yaitu tentang tata cara pelaksanaan sholat jamaah dan sholat qashar. Apakah kalian sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, saya ingin dari kelompok sana, kelompok A, coba presentasikan tugas kamu. Ya, saya perwakilan dari kelompok A akan mempresentasikan tata cara sholat jamaah takbir qashar, zuhur dan asar di waktu asar. 1. Niat. Saat takbiratul ihram sholat zuhur, niat di dalam hati untuk menjamaah zuhur dan asar secara takbir atau di akhir waktu, dan mengqashar atau meringkas keduanya. Yang kedua, niat zuhur. Sholli fardhu raka'ataini qashran majmu'an illa al-'asri adaan lillahi ta'ala. Aku sengaja sholat fardhu zuhur 2 rakaat secara qashar dan yang jamak kepada sholat asar karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah sholat zuhur. Laksanakan sholat zuhur 2 rakaat seperti biasa atau qashar. Yang ketiga, salam zuhur. Selesaikan sholat zuhur dengan salam. Yang keempat, lanjut sholat asar. Langsung berdiri dan munajat atau zikir, doa dan lain-lain untuk sholat asar. Yang kelima, niat asar dalam hati. Niat. Baik, tadi sudah dipresentasikan dari kelompok A terkait dengan tata cara pelaksanaan sholat jamaah qashar. Nah, mungkin dari kelompok yang lain ada yang mau menanggapi. Silakan dari kelompok lain yang mau menanggapi. Ini kelompok B. Ya, silakan. Gimana? Kapan niat untuk menjamak takbir sholat zuhur ke waktu asar dilakukan? Ya, ini ada pertanyaan dari kelompok B untuk kelompok A, yaitu kapan waktu atau niat ya, waktu menjamak sholat. Yuk, waktunya kapan? Saat takbiratul ihram sholat zuhur, niat di dalam hati untuk menjamak zuhur dan asar secara takbir atau di akhir waktu, dan qashar atau meringkas keduanya. Baik, terima kasih. Nah, coba Mas, diulangi lagi, coba. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya? Maksudnya, kapan niat untuk menjamak? Bukan niat sholatnya, tetapi niat menjamaknya. Baik, tadi sudah kalian presentasikan tugas kelompoknya masing-masing ya. Setelah saya evaluasi, setelah saya nilai masing-masing kelompok, ini ada kelompok yang paling baik ya.
Jadi di antara kalian yang baik-baik ada yang terbaik. Bukan berarti kalian itu tidak baik. Semuanya baik, tetapi di antara yang baik-baik ada yang terbaik. Nah, setelah saya lihat, setelah saya amati, dan setelah saya dengarkan presentasi dari masing-masing kelompok, untuk kelompok yang terbaik adalah jatuh pada kelompok A. Tepuk tangan untuk kelompok A. Yang lain sudah baik, tetapi dari yang baik-baik pasti tentunya ada yang terbaik. Itu. Oke, setelah kita melakukan diskusi, kalian melakukan diskusi, sekarang kita refleksi ya. Setelah kalian mempelajari materi ini, kalian akhirnya mengerti bahwa Allah itu tidak memberatkan umatnya. Kalian sekarang tahu bedanya sholat jamaah dan sholat jamaah takhir dan sholat jamaah takhir, sudah tahu? Sudah ya? Ya, kalau jamaah takhir itu pelaksanaannya di waktu yang pertama. Kalau jamaah takhir pelaksanaannya di waktu yang terakhir. Oke, misalkan di refleksi, maka ini ada poin penting kesimpulan dari sholat jamaah dan qashar. Yang pertama, kalian tadinya yang belum tahu tentang sholat jamaah sekarang sudah tahu. Sudah ya? Oke, yaitu bahwa sholat jamaah adalah mengumpulkan dua sholat yang dilakukan pada satu waktu. Kemudian qashar adalah meringkas rakaat. Itu bedanya. Sholat jamaah hanya mengumpulkan pelaksanaannya. Kalau sholat qashar itu adalah meringkas jumlah rakaatnya. Kemudian diperbolehkan sholat jamaah dan qashar itu berlaku ketika kita sedang safar atau kita sedang dalam perjalanan, kemudian hujan deras atau sakit. Kemudian ada dua jenis sholat jamaah. Yang pertama ada jamaah takdim dan jamaah takhir. Tadi kalian sudah presentasikan ya apa itu jamaah takhir dan apa itu jamaah takdim. Kemudian tujuan daripada sholat jamaah dan qashar adalah untuk mempermudah umat muslim agar tetap menunaikan ibadah dalam kondisi apapun. Walaupun kalian di dalam perjalanan, maka kalian tetap wajib untuk melaksanakan sholat. Diberikan kemudahan atau diberikan rukhsah oleh Allah, yaitu berupa sholat jamaah dan sholat qashar. Oke, paham? Sampai sini paham? Nah, coba saya tanya, apakah kamu sekarang memahami kapan dan dalam kondisi apa sholat jamaah dan qashar boleh dilakukan? Paham? Kemudian, apakah kamu merasa bahwa keringanan dalam bentuk sholat jamaah dan qashar menunjukkan kasih sayang Allah kepada hambanya? Ya, tuh. Jadi Allah itu tidak membebani kepada umatnya. Betul. Baik, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan karena waktunya sudah selesai. Ya, kita lanjut pertemuan yang berikutnya. Untuk mengakhiri kegiatan